Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat PAI, tiada henti marilah kita senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Syukur kita juga karena satu-satunya bacaan yang akan mendatangkan kebaikan di setiap hurufnya, yaitu dengan kita membaca Al-Quran. Sahabat PAI yang dirahmati oleh Allah, secara histori Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari bulan Ramadan. Demikian pula secara syariat, baginda Nabi SAW telah memberikan contoh keteladanan pada kita semuanya, di mana beliau dalam bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran. Bahkan di akhir hayat hidup Rasulullah, di Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, beliau menghatamkan 2 kali dalam sehari. Oleh karena itu, riwayat ini kiranya menjadi sebuah renungan bagi kita semuanya. Jika selama ini kita mengaku sebagai umatnya Nabi, tetapi dalam setiap harinya tidak pernah mengaji, maka masih pantaskah kita mengharap syafaatnya kelak di hari akhir nanti? Hatamkan Al-Quran juga merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu hari sahabat bertanya pada baginda Nabi, "Ya Nabi, ayyu a'malin ahabbu ila Allah?" Wahai Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-hal murtahid, yaitu menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, dari juz 1 sampai juz 30. Kemudian setelah selesai khatam, diulanginya lagi dari depan sampai akhirnya kembali selesai khatam Al-Quran. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengingat besarnya fadilah, keutamaan kita menghatamkan Al-Quran terkhusus di bulan Ramadan ini, lantas bagaimana cara kita agar bisa menghatamkan Al-Quran minimal sekali dalam bulan Ramadan? Oleh karena itu, 3 kiat tips yang akan saya sampaikan agar kita mampu bisa mencontoh baginda Nabi, yaitu menghatamkan Al-Quran minimal sekali di bulan suci Ramadan. Yang pertama, yaitu persiapan pra-Ramadan. Artinya bahwa jauh hari sebelum Ramadan tiba, seharusnya kita sudah mempersiapkan diri dengan belajar bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, membaca Al-Quran dengan lancar. Hal inilah yang sering kita lupakan, di mana kita menginginkan dapat mengisi Ramadan, dapat meraih keutamaan Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, tetapi lupa untuk mempersiapkan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, sesuai makhraj, tajwid, dan sebagainya. Oleh karena itu, persiapan sangatlah penting agar kita ketika berjumpa dengan Ramadan itu mampu merasakan manisnya berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, agar kita dapat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu tentukan target, rencanakan target-target bacaan kita setiap harinya. Jika Al-Quran itu 30 juz, kemudian dalam 1 bulan itu juga ada 30 hari, maka cara matematik setiap harinya kita harus menyelesaikan 1 juz bacaan Al-Quran. Kemudian kapan kita membacanya?
Oleh karena itu sesuaikan dengan kondisi masing-masing, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jika saya pribadi, 1 juz Al-Quran itu rata-rata 40 menit. Maka 40 menit kalau kita bisa meluangkan waktu selama 40 menit untuk membaca 1 juz Al-Quran, selesaikan di 40 menit tersebut. Namun, jika kita merasa letih, capek, repot kerja ataupun urusan-urusan yang lainnya, bisa kita bagi. 1 juz, kalau dalam Al-Quran Mushaf ya, Timur Tengah 20 halaman. Maka jika ini kita baca di setiap kita selesai sholat fardu, maka 20 dibagi 5 sholat fardu, yaitu 4 halaman. Setelah subuh 4 halaman, setelah zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib setelahnya kita baca 4 halaman, isya ataupun setelah tarawih kita juga baca 4 ini. Inilah. Tapi ingat, target minimal kita dalam 1 hari itu dapat membaca 1 juz dari Al-Quran. Karena apa? Bagi khususnya saudari kita kaum muslimah, tentunya tidak cukup dengan 1 harinya 1 juz. Karena setiap bulannya ada siklus haid, menstruasi, di mana kurang lebih 7 hari atau seminggu itu tidak diperkenankan untuk bertilawah, bertadarus membaca Al-Quran. Oleh karena itu 1 hari minimal 1 juz, syukur-syukur ditambah 2-3 baris, 2-3 halaman dan seterusnya. Itulah. Maka tentukan target agar kita nanti bisa meraih dengan sukses menghatamkan Al-Quran. Yang ketiga, setelah kita menentukan target, komitmen terhadap apa yang kita buat, apa yang kita rencanakan. Karena target rencana sebaik apapun tidak akan berhasil kalau kita tidak memiliki komitmen yang kuat. 1 juz yang kita tetapkan setiap harinya, maka haruslah kita berusaha dengan kuat, fokus untuk bisa menyelesaikannya. Demikianlah sahabat PAI dimanapun Anda berada, kiat-kiat agar kita mampu menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memberikan ridho, memudahkan lisan kita, menggerakkan hati kita agar ringan dalam membaca Al-Quran. Karangannya Bumi Intan Pari. Sahabat PAI, jangan lupa mengaji setiap hari. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.